Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan teman-teman di channel kita kali ini. Nah, pada hari ini kita akan bahas terkait serial psikotes untuk ASN dan CPNS, BUMN, dan perusahaan swasta lainnya ya. Tes kali ini yang kita bahas adalah terkait tes menggambar pohon atau tree test. Dan saya doakan semoga teman-teman yang sekarang lagi sibuk cari kerja dimudahkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diidam-idamkannya. Baik, langsung kita mulai. Terkait menggambar pohon untuk tes psikotes, yang harus kita ketahui setidaknya ada 6 poin ya teman-teman. Yang pertama adalah sama seperti tes psikotes lainnya, gambarnya tidak harus bagus ya, karena saya yakin teman-teman di sini bukan semuanya ahli seni ya, karena yang dinilai itu bukan aspek nilai seninya, tapi yang nilai adalah aspek psikologinya. Jadi tetap harus kita tekankan di sini, yang dinilai adalah aspek psikologi. Dan yang paling penting adalah ikuti arahan daripada tester atau yang memberikan ujian seperti itu. Nah, yang dinilai poin keempat, yang dinilai adalah cuma dua hal ya, kepribadian dan karakter yang akan terlihat dari kelengkapan gambar. Jadi pastikan gambarnya lengkap. Yang tadi dari batang pohon, ada akarnya, ada daunnya, maupun letak pohon dan ukurannya ya. Jadi kita akan bahas detail di slide selanjutnya. Nah, pasti secara umum, tips umumnya ya, teman-teman harus gambar pohon yang berkambium. Ini umum sekali ya. Berkambium itu yang ada yang ada di batang itu ada kayak yang kayak halus-halusnya di tengah pohon itu ada sisi halusnya gitu di tengah pohonnya ya, ketika ditebang itu ada sisi halusnya, itu namanya kambium. Dan biasanya harus bercabang dan berakar tunggang ya. Contohnya seperti mangga, rambutan, jambu, dan durian. Pohon-pohon seperti itulah ya teman-teman ya. Jangan menggambar pohon seperti pohon pisang atau kelapa ya, karena itu kan tidak ada cabangnya ya, karena ada penilaian terkait ranting, soalnya nanti itu dalam tes pohon ini ada penilaian terkait ranting pohon itu sendiri. Nah, kita masuk ke tips nomor 1. Pastikan pohonnya itu teduh dan rindang. Ini sebagai simbol bahwasanya pohon itu punya manfaat bagi orang lain, seperti itu ya. Bisa menjadi pelindung ya, bisa melindungi orang lain. Jadi intinya adalah teduh dan rindang itu sebagai simbol kita sebagai orang yang bermanfaat. Kedua, tips yang seumum adalah pilih jenis pohon yang paling Anda tahu detailnya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang punya kebun mangga, ada yang punya pohon rambutan depan rumahnya, ada punya pohon durian di kampungnya gitu kan. Silakan pilih salah satu dari pohon-pohon tersebut yang kalian tahu detailnya seperti apa, karena nanti selain teman-teman menggambar pohon juga diharuskan menuliskan ini pohon apa gitu kan, ini pohon apa, seperti itu. Nah, tips yang ketiga adalah gambar dengan detail baik dari batang, akar, daun, buah, tangkai, dan lain sebagainya ya. Karena aspek-aspek ini semuanya akan dinilai. Jadi kalau teman-teman tidak ada daunnya, otomatis nilai daun tidak ada nanti. Tidak ada buahnya, nanti nilai buah tidak ada gitu kan. Jadi kalau makin tidak detail, makin nilainya makin berkurang seperti itu. Maka usahakan gambarnya dengan detail ya. Dan sekali lagi saya ucapkan jangan takut kalau gambarnya nggak bagus ya. Yang penting ada batang, terlihat ada batangnya, ada akarnya, ada daunnya, ada buahnya gitu ya. Poinnya cuma di situ. Nah, tips yang kedua adalah dari sisi ukuran dan letak pohon. Nah, ukuran ini usahakan jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar akan dianggap sombong atau suka dominan gitu kan. Terlalu kecil akan dianggap kurang percaya diri. Sama lah kayak hampir di semua tes gambar itu, psikotes gambar semuanya poinnya ukuran ini ukurannya harus sedang. Sedang itu dilihat dari apa? Dilihat dari ukuran kertas ya. Dari ukuran kertas. Kalau kertasnya besar berarti kita gambarnya agak besar dikit. Yang penting terlihat sedang di dalam kertas tersebut ya. Jadi gambarnya itu terlihat sedang dalam ukuran kertas yang dikasih. Biasanya sih kertas HPS A4 ya, biasanya ya. Walau alam nggak tahu nanti kalau ketika teman-teman tes tiba-tiba kertas HPS A4-nya habis kan, dikasih kertas lektor atau yang legal atau yang lain, kita nggak tahu ya. Ini sesuaikan aja dengan ukuran kertas.
Selanjutnya letak pohon, pastikan letaknya di tengah-tengah kertas ya, di tengah-tengah sekali. Di tengah-tengah itu artinya orangnya seimbang ya, balance gitu kan, seimbang. Jadi tidak terlalu banyak menghayal, tidak terlalu merasa rendah, tidak terlalu introvert, dan tidak terlalu extrovert ya. Jadi kalau dia ke atas, terlalu ke atas gambarnya itu, dia akan dianggap orang yang suka meninggi atau suka terlalu banyak menghayal. Kalau ke bawah dianggap orang yang terlalu merasa dirinya rendah. Kalau terlalu kiri dianggap orang yang introvert ya, terlalu mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia terlalu kanan, dia dianggap terlalu ekstrovert. Ekstrovert itu terlalu mementingkan orang lain. Jadi di tengah-tengah, itu balance semuanya, seimbang di antara semuanya ini. Itu harus di tengah-tengah. Nah, selanjutnya bagian dari pohon. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi. Bagian dari pohon yang pertama ya, daun. Daun itu buatlah daun yang rindang ya. Boleh nggak terlalu lebat, boleh agak jarang-jarang boleh ya. Boleh daunnya sedikit, boleh banyak ya. Sama aja ya. Yang penting polanya teratur ya. Polanya teratur ya. Daun sedikit itu biasanya orang lebih fokus pada satu hal. Kalau daun yang banyak itu cenderung orang yang bisa melakukan multitasking ya. Multitasking rindang itu. Simpulnya seperti itu. Cuman dua poin ini sama-sama punya nilai positif ya dari sisi psikologi. Cuman teman-teman pastikan polanya teratur. Kalau polanya nggak teratur, dianggap orangnya tidak bisa memanage pekerjaan gitu ya. Jadi kalau daunnya teratur itu simbol kalian bisa manage pekerjaan dengan baik. Dan jangan buat daun berguguran nih. Kalau yang suka film romantis kan biasanya suka bikin gambar yang agak romantis gitu, daunnya gugur gitu. Itu nggak bagus ya. Daun gugur itu simbolnya orangnya suka sedih gitu ya, suka melankolis gitu. Itu nggak bagus kalau teman-teman buat ngelamar kerja ya. Seperti itu. Yang kedua, ranting. Ranting ini jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Kalau terlalu banyak itu akan dianggap suka berbelit-belit ya, suka ribet gitu. Secukupnya aja ya, yang paling terlihat ada rantingnya. Dan pastikan dia terbuka ya, terbuka artinya dia bisa mendengar pendapat orang lain seperti itu ya, terbuka pada sesuatu yang baru gitu kan ya. Selanjutnya ada akar. Akar ini boleh ada akarnya, boleh enggak, tapi disarankan harus ada akarnya ya, karena kalau dia punya akar artinya dia dianggap orang yang bertanggung jawab, dia punya ikatan yang kuat dengan lingkungan. Kalau seandainya teman-teman nggak ada akarnya, dianggap sebagai orang yang mandiri, spontan, suka pindah-pindah gitu. Nah, dianggap orangnya kurang konsisten ya kalau nggak ada akarnya. Jadi saran saya sih digambar akarnya ya. Di akarnya sebagai simbol ikatan. Dia punya ikatan yang kuat dengan pekerjaannya, itu kan punya tanggung jawab dengan pekerjaannya segala macam. Selanjutnya duri. Nah, duri ini jangan sampai ada ya. Duri ini yang sampai ada. Makanya kalau teman-teman nggak tahu cara gambar durian, mending jangan gambar durian deh, gambar yang lain aja gitu, rambutan atau mangga gitu ya. Karena duri ini dianggap dari sisi psikologi akan dianggap sebagai orang yang agresif ya, atau pemarah seperti itu. Jadi jangan sampai ada duri. Kalau yang perempuan mungkin suka gambar bunga ya, bunga mawar gitu misalnya, dia ada bunganya, jangan sampai ada durinya di situ ya. Ya, walaupun faktanya emang ada durinya, tapi di sini dan tes gambar ini durinya jangan digambar seperti itu. Selanjutnya juga ada bunga dan buah. Nah, bunga dan buah ini menarik, bagus juga untuk digambar ya. Bagus untuk digambar karena buah ini adalah simbol kerja keras dan prestasi ya. Selanjutnya tips yang lainnya, berilah sedikit gambar makhluk hidup sekitar pohon. Makhluk hidup ini nggak harus manusia ya, misalnya kayak semak-semak gitu kan, rumput gitu ya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita nggak egois. Jadi gambarnya itu apa ya, ada backgroundnya sedikit lah gitu ya, baik rumput, semak-semak gitu ya. Jadi kalau dia pohon sendiri aja itu kan kayaknya kesannya agak egois ya. Dirilah gambar-gambar hiasan sekitar itu ya, ada kayak burung gitu kan, yang kecil aja gitu ya. Silakan teman-teman inovasikan sendiri. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Ini kalau yang sebelah ini sangat rindang ya, pohonnya daunnya sangat lebat. Kalau sini pohonnya daunnya agak jarang ya. Tapi di sini kita lihat ya, semuanya rantingnya kelihatan, akarnya kelihatan ya. Terus ada rumputnya, kan ada buahnya ya, ada buahnya. Ini juga ada rumputnya juga di sini nih ya, ada rumputnya ya. Ini akarnya kelihatan ya. Ini juga kalau ini akarnya kurang terlalu kelihatan ya, seperti itu. Nah, kalau ini daunnya sangat rindang segala macam ya. Buahnya yang pasti ada, semuanya buahnya ada ya.
Ini buah jeruk nggak salah ya, ini kalau ini buah mangga. Demikian, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman lulus semuanya dalam tes pekerjaannya, tes PNS-nya, tes BUMN-nya, tes karyawannya. Semoga bisa menjadi karyawan yang baik ya, dan mendapatkan rezeki yang berkah, itu poinnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.